Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari Minggu pagi ini? Kita tetap percaya bahwa Tuhan, Dia mengenal kita dan Dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan batas kemampuan yang bersama-sama kita miliki. Oleh karenanya kita beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama persiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bersama-sama kita baca firman Tuhan dari Mazmur, pasal yang ke-139, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada minggu pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang mengenal kami. Tuhan yang benar-benar mengetahui sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengetahui batas kemampuan kami di dalam menghadapi situasi yang kami hadapi. Kendati pun situasi pandemi ini belum juga berakhir, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan-Mu menyertai setiap kehidupan kami sampai pada detik ini Tuhan. Terima kasih, kami akan beribadah kepada Tuhan, kami akan tetap memuji Engkau. Kami akan tetap bersama-sama meninggikan Engkau, mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau pimpin setiap kami supaya pada akhirnya, pada hari ini kami semakin dikuatkan, kami semakin dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalankan hari-hari kami di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkan semua kami yang melayani. Hamba-hamba Tuhan, gembala kami akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang tolong, supaya pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami didapati oleh Tuhan beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita naikkan pujian, karena Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayalah Bapak Ibu, di masa sulit ini kita masih punya Tuhan Yesus yang selalu ada dan menolong kita semua. Mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita arahkan hati, kita puji Dia. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan,
kita ketemu kembali pada pada pagi ini. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk melewati saat-saat pada pandemi ini. Dan pada pagi ini, saya himbau jemaat yang dikasih Tuhan atau umat-umat yang ada di rumah, marilah kita membuka hati kita untuk berdoa bersama saya. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, untuk datang di bawah kaki Tuhan, dan mau mendengar kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti tetap setiap kehendak Tuhan. Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat berfokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa mengurapi hamba-Mu dengan penuh kuasa-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan untuk dapat menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah mulut hamba-Mu, hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, Tuhan pakai supaya dapat menyampaikan setiap apa yang harus disampaikan kepada umat-Mu pada minggu ini. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan pada minggu ini? Ketika saya berdoa, saya melihat kondisi di saat pandemi ini. Orang-orang yang sakit masih sombong. Orang-orang yang sudah susah masih sombong. Orang-orang yang punya masalah masih angkuh. Maka Tuhan menaruhkan ke hati saya untuk menyampaikan khotbah pada hari ini dengan tema kualitas sebuah kerendahan hati. Saudara-saudari kasih Tuhan, bicara kerendahan hati itu mempunyai kualitas yang berbeda pada setiap umat Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di hadapan Tuhan, semua orang yaitu berdosa perlu bertobat. Orang yang menilai dirinya benar, yang memandang rendah orang lain, itu akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi, semua umat manusia ini perlu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi butuh kualitas sebuah kerendahan hati. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mau mengaku dosa-dosanya, orang inilah yang akan ditinggikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara-saudara kasih Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab. Kita baca di Injil Lukas, pasal 18, ayat 9 sampai ke 14. Mari kita baca dari mulai ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan perzina, dan bukan juga seperti pemungut
cukai ini. Ayat ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, perumpamaan ini adalah contoh tentang ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Mengizinkan kita mendengar doa kedua pribadi orang tersebut. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14, baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Seperti keduanya, tampaknya adalah sangat tulus dalam doanya di bait Allah. Maka Yesus memberikan pengajaran kepada kita pada hari ini melalui suatu contoh atau perumpama yang sudah dianalisa peristiwa kedua orang yang mempunyai karakter berdoa di bait Allah. Saudara kasih Tuhan, kalau dalam doa kita bicara doa, ujian doa adalah ujian itu bicara tentang apa? Tentang hati. Doa itu harus dari hati kita. Mulut boleh mengucapkan banyak sekali berbahasa. Bisa juga dari pikiran. Tetapi hati yang murni. Hati yang tulus. Doa itu bukan dengan apa yang dipikirkan seseorang dalam doa. Tetapi yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam, itulah adalah pribadi yang sebenarnya dalam seseorang itu yang mengucapkan doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita bisa baca daripada firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama di 1 Samuel 16 ayat ke-7. Mari saya undang jemaat untuk baca bersama saya. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau pelawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah inilah. Manusia selalu melihat dari penampilan seseorang. Tetapi Tuhan bukan melihat penampilan. Bukan melihat kerohanian orang. Tapi Tuhan melihat hati. Di lubuk hati seseorang itu bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Penilaian Tuhan inilah terhadap kedua orang. Yaitu orang Farisi dan pemungut cukai ini. Merupakan pemutabarikan yang sukar sekali dipahami terhadap kebiasaan-kebiasaan manusia. Karena manusia melihat, wah orang Farisi ini kan luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita tadi baca bersama-sama. Tetapi Tuhan tidak melihat orang Farisi dengan perbuatannya. Tapi Tuhan mengetahui orang Farisi ini siapa sebenarnya orang Farisi ini. Nah di sini dikatakan Tuhan tidak melihat penampilan seseorang. Saudara boleh menjadi seorang yang rohani yang luar biasa. Saudara boleh kemana-mana bawa Alkitab. Tetapi hati saudara yang busuk ini Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu melihat hati. Doa itu harus dari hati.
Ketika doa dengan hati, maka Tuhan akan mendengar orang yang berdoa dengan hati yang tulus dan lubuk hati yang dalam. Saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap saudara ketika kita datang menghadapi Tuhan Yesus Kristus pada hari ini? Apakah saudara pada hari ini memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Jika saudara hari ini memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya doa saudara pada hari ini ada doa yang penuh kuasa. Saudara kasih Tuhan. Nah, untuk memahami perumpamaan tentang kedua orang tadi, orang Farisi dan pemungut cukai ini, marilah kita melihat doa karakter dari kedua orang ini. Yang pertama, doa orang Farisi. Yang kedua, doa orang pemungut cukai. Doa orang Farisi, secara kasat mata, orang Farisi ini berdiri dan berdoa secara sungguh-sungguh. Dan kelihatannya secara dengan tulus. Maka dalam firman Tuhan Lukas 18 ayat 11 dan 12. Mari kita baca, ulang sekali lagi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudari kasih Tuhan. Lihat, orang Farisi ini luar biasa. Dia melakukan semua, dia berani membuka semua kejujurannya di hadapan Tuhan. Kejujuran di semua orang bahwa dia telah melakukan benar. Saudara-saudara, inilah orang-orang seperti ini banyak sekali di gereja. Secara kasat mata, tampaknya orang itu taat melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca di Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12 ini, mengapa orang Farisi itu ditegur Tuhan? Aneh saudara. Bukankah dia taat? Dia tidak melakukan berbuat yang jahat, tidak lalim, tidak berzina, tidak memeras orang, dan bahkan dia berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala yang dia percaya taat. Maka dia menjalankan keagamawinya sebagai orang, ketaatannya yang seharusnya dia jalankan. Tapi bingungnya, kenapa Tuhan menegur orang Farisi ini? Ini perlu kita belajar loh, saudara-saudara kasih Tuhan. Orang Farisi seperti ini di gereja itu banyak sekali. Panatua, majelis. Maaf ya, jika saudara tersinggung pada hari ini dengan khotbah saya bukan menyinggung saudara, tapi saya ambil orang seperti ini. Saya dalam pelayanan selama 17 tahun, saya lihat banyak sekali. Menjalankan keagamawinya itu luar biasa saya lihat. Tetapi kalau di sini kita baca, mengapa orang Farisi itu ditegur Tuhan? Tahu nggak saudara? Ternyata sesungguhnya orang Farisi ini mereka hidup dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Siapa yang tahu itu? Tuhan. Saya pun nggak tahu orang semacam itu. Tapi selama 17 tahun saya melayani, saya sudah lihat banyak sekali orang itu. Bahkan saya lihat ya orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang biasa, itu rohaniannya lebih baik daripada seorang ya majelis atau seorang panatua di dalam gereja.
Nah saudara kasih Tuhan, orang Farisi ditegur. Bukankah orang Farisi itu berkata jujur kepada Tuhan semuanya? Ia adil, ia bermoral, ia berpuasa. Ketaatan persepuluhannya yang benar. Apa yang salah orang Farisi sampai ditegur Tuhan dan dipersalakan Tuhan? Tadi saya katakan dia pura-pura dan munafik. Ternyata orang Farisi itu ditegur Tuhan karena hatinya tidak benar, motifnya salah, maka orang yang motifnya salah tidak diselamatkan. Saudara kasih Tuhan. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang di dalam Tuhan mempunyai ciri-ciri seperti orang Farisi ini, keselamatannya dilakukan. Motif salahnya apa? Pertama, doanya mengucapkan pendapatnya yang keliru. Kenapa mengucapkan pendapat yang keliru? Karena ia benar-benar mengabaikan semua kesalahannya. Dia mengucapkan untuk kepentingan dia. Dia merasa dia yang paling benar. Ini masalah. Yang pertama itu. Yang kedua, ia memiliki pendapat yang keliru mengenai orang lain. Ia mempercayai yang buruk tentang orang lain, bukan yang baik. Karena semua pendapat orang lain itu salah, yang paling benar dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia memiliki pandangan yang keliru tentang apa? Tentang kebenaran Tuhan. Ia berpikir Tuhan pasti senang atau Tuhan pasti bangga dengan dia karena ia selalu memuji-muji Tuhan dan menghormati Tuhan yang pantas. Dia merasa sudah melakukan. Nah orang seperti itu banyak. Saya sudah ke gereja kok. Saya sudah doa kok. Saya ikut KOR kok. Saya sudah melayani kok. Ya, saya kerjakan bagian saya. Setiap bulan saya kasih persepuluhan kok. Kemudian saya tidak buat sesuatu yang melanggar kok. Di Alkitab kok. Apa yang saya salah? Nah ini saudara renungkan baik-baik. Saudara menganggap saudara sudah benar di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, no. Kalau Tuhan bilang no, masalah kita. Apapun perbuatan kita, bukan dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang katakan yes, bukan manusia katakan yes. Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, orang Farisi juga memiliki pikiran yang keliru tentang apa? Tentang keselamatan. Dia menganggap bahwa sebuah prestasi yang dicapai semata-mata imbalannya adalah perbuatan baiknya. Bahwa ia percaya Tuhan pasti akan memberikan keselamatan kepada dia. Tidak. Saudara dikasih Tuhan. Hati-hati saudara. Apalagi pada zaman-zaman pandemi ini. Ibadah pelayanan dilakukan semata-mata hanya untuk mencari popularitas dan pujian-pujian manusia. Hati-hati. Saya tidak pernah memikirkan setiap khotbah saya view-nya berapa. Itu bukan urusan saya. Saya juga tidak memikirkan bagaimana saya harus mempunyai view yang banyak. Supaya saya bisa jadi YouTuber. Saya nggak pikir itu. Karena bagi saya, apa yang sudah saya sampaikan dengan benar, selesai tugas saya. Apakah orang mau mendengar atau tidak mendengar, itu bukan urusan saya. Saya sudah kerjakan bagian saya. Nah, kalau sampai kita punya pikiran bagaimana kita pakai media itu untuk menjadi income pendapatan saya, itu saya juga
perlu dipertimbangkan. Bagaimana supaya saya terkenal? Mendapat pujian-pujian manusia. Itu juga perlu dipertimbangkan. Saudara kasih Tuhan. Apa bedanya saya dengan orang Farisi? Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu. Saudara, ingat baik-baik. Tuhan Yesus mengancam mereka dengan keras. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal 23 ayat ketiga. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Banyak orang ngomong tentang firman Tuhan, pintar. Pintarnya sebagaimana? Burung yang di pohon, ketika dia ngomong, bisa turun ke bawah. Siurnya itu luar biasa, sampai orang itu tercengang-cengang. Tetapi kelakuan firman Tuhan, nol. Tuhan mau kita menjadi pelaku, bukan ngomong. Zaman sekarang banyak orang ngomong. Saya dengan ngomongannya, ya kadang-kadang saya juga bingung. Saudara tahu, kalau saudara dengan seseorang ngomong begitu bagus, kalau saudara mau tahu dia siapa, saudara datang ke rumah dia. Tidur di rumah dia. Tanya pembantunya, siapa dia? Saudara akan tahu dia siapa. Ngomong gampang. Janji juga gampang. Nah inilah orang-orang seperti contoh-contoh orang Farisi inilah yang tidak boleh kita sebagai contoh dalam untuk menjalankan hidup kita sebagai anak Tuhan. Pada zaman ini, banyak orang Kristen membanggakan dirinya. Tentang apa? Gerejanya. Tentang apa? Cara ibadahnya. Tentang apa? Pelayanan mereka yang dilakukannya. Lalu mereka menganggap rendah kepada gereja-gereja kecil, yang miskin, yang tidak ada fasilitas yang baik. Saudara, bukankah hal ini boleh dikatakan mengindikasikan kesombongan? Inilah saya selalu juga bingung. Sebenarnya ya, kadang-kadang saya jadi orang Kristen atau jadi orang anak Tuhan. Saya bingung. Bahwa gereja itu apa yang mau dibanggakan? Orang bilang, Pak, maaf ya saya gak bisa ke gereja Bapak. Kenapa? Karena gereja Bapak gak ada fasilitas. Gereja sana, waduh Pak, enak. Ada fasilitas. Kenapa? Sekolah minggunya, waduh seperti anak saya masuk ke sana seperti masuk ke Taman Impian Ancol. Mantap saya bilang. Ya, masuk ke dalam ruang ibadahnya seperti saya masuk kepada apa? Seperti masuk ke dalam satu teater yang luar biasa. Jadi saya nyaman Pak ke sana. Saya nyaman, istri saya nyaman, anak saya nyaman. Fasilitas mencukupkan. Ya, kok banyak juga enak Pak, lucu-lucu. Kok Bapak nggak ada enak Pak, nusuk terus ke telinga saya. Oh gitu ya. Jadi dari sini kita mau belajar. Yang kita cari Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhannya, atau kenyamanan fasilitasnya. Di akhir inilah satu pertanyaan yang terus-terus jadi dilema buat saya sebagai hamba Tuhan. Asal-usul saya adalah seorang pengusaha. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tidak mau bawa duniawi yang dalam sekular saya masuk ke dalam pelayanan saya. Tapi setelah saya masuk ke dalam pelayanan atau saya hamba Tuhan, saya lihat lebih banyak sekularnya yang diutamakan daripada firman dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus tidak diutamakannya. Seharusnya
adanya ketaatan dan kesetiaan dalam ibadah itu menjadi teladan untuk kita lebih merendahkan hati kita. Karena zaman sekarang ini, gereja inilah bukan lagi menjunjung tinggi nama Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai utama dalam untuk mengajarin kepada umatnya. Tapi gereja lebih mencondongkan fasilitas-fasilitas kemegaannya. Boleh dikatakan mega church. Orang lebih suka pergi adalah karena kemewahannya, fasilitasnya, dan komunitasnya, teman-temannya, orang-orang kaya, lingkungannya, dan kenyaman-kenyaman inilah yang orang pergi cari. Bukan dengar firman Tuhan. Mau firman Tuhan disampaikan itu benar atau salah, tidak peduli. Yang penting saya dapat komunitas. Saya kenal si A, saya kenal si B. Ujung-ujungnya adalah apa? Cari rezeki. Nah, saudara kasih Tuhan, minggu lalu saya khotbah juga, gereja bukan komunitas. Gereja itu adalah di mana tempat rumah Tuhan, orang mendengar sabda firman Tuhan. Mau ada AC, gak ada AC. Mau ada atap, atau mau gak ada atap, yang penting firman yang saudara harus dengar. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang saya sebutkan tadi adalah suatu kebenaran? Orang ke gereja seharusnya bukan komunitas, bukan teman, bukan lingkungan, bukan fasilitas. Orang ke gereja harus bertemu dengan Yesus Kristus supaya dia datang dengan kerendah hatinya. Saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Pemungut cukai. Saudara kasih Tuhan. Contoh pertama kita sudah uraikan, yaitu orang Farisi berdoa. Kedua, pemungut cukai berdoa. Pemungut cukai itu menunjukkan kondisi yang sangat bertentangan dengan orang Farisi ini. Di Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Mari kita baca sekali lagi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara kasih Tuhan. Doa pemungut cukai ini menyadari keadaan dia sendiri tidak suci. Dan dia merasa bahwa ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling berdosa. Kenapa? Karena akibat perbuatannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata di dalam surat Timotius 1 ayat ke-15. Mari kita baca. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia itu untuk mencari orang berdosa. Doa dari pemungut cukai ini, ia menaikkan doa karena disikapkan oleh sesuatu kebutuhan yang amat mendalam. Ia berani mempercaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dengan meminta beberas kasihan kepada Tuhan. Ia tidak memperbenarkan diri dia. Karena pembenaran diri itu adalah kedaulatan Allah. Dia tidak. Dia tidak berani membenarkan diri dia. Saudara-saudara kasih Tuhan.
Maka dia dalam doa itu dia sampai memukul ke seluruh badannya dengan pengakuan dosa dia. Saudara, kalau kita bicara tentang pemungut cukai, mari kita untuk melihat sedikit tentang pada zaman Romawi. Pemungut cukai itu adalah tukang pajak yang bertugas menagih pajak dari rakyat. Zaman para Romawi itu, tukang pajak itu tidak disukai orang. Kenapa? Karena dia suka peras orang. Kemudian suka juga menyeleweng keuangan yang dia dapat. Maka di karangan-karangan orang Yahudi, pemungut cukai itu disamakan orang najis atau orang berdosa. Menurut orang Yahudi, mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, sekarang pertanyaan saya kepada saudara kembali. Mengapa pemungut cukai itu dalam doanya disukai Tuhan dan dipuji Tuhan? Saudari kasih Tuhan. Tuhan memuji pemungut cukai bukan karena dosa-dosanya. Dosa-dosa tersebut tetap mengerikan dalam pandangan Tuhan. Saudari kasih Tuhan. Tuhan memuji pemungut cukai karena apa? Pertobatannya. Tuhan membenci perbuatan dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Terlebih mereka mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Saudara, banyak orang tanya kepada saya, Pak, saya berbuat dosa. Saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apakah dosa saya diampuni? Saya bilang, pasti diampuni. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi, perbuatanmu harus dipertanggungjawabkan. Seperti Daud. Daud merasa bersalah untuk berzina pada Batseba. Dia membunuh Uria ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni Daud, mengampuni. Tetapi perbuatan Daud, dia tetap mempertanggungjawabkannya. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan kita merendahkan hati dan minta pengampunan kepada Tuhan. Dan perbuatan kita juga harus dihapuskan. Tidak bisa. Kita harus bertanggung jawab, itu perbuatan kita. Kalau orang masuk penjara, harus masuk penjara. Orang dihukum, harus dihukum. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Nah, melewat itu semua, jangan berbuat lagi. Saudari kasih Tuhan. Nah, harus benar-benar bertobat dan meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah buat. Pemungut cukai ini datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ia sadar ia adalah manusia yang sangat berdosa. Seperti saya tadi katakan, sampai ia mengaku dosanya, memukul-mukul dirinya dengan tanda penyesalan yang sangat dalam. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudari kasih Tuhan, sikap kerendahan hati dan pertobatan inilah yang sungguh-sungguh menyebabkan Tuhan Yesus membenarkan pemungut cukai ini. Karena dia melakukan dengan sungguh hati. Contoh saudara, saya sebagai pendeta, setiap hari, mau pagi, mau malam, saya berlutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa saya katakan, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, hamba yang berdosa ini. Jadikanlah hambamu selalu rendah hati. Itu doa saya. Bagaimana doa dengan saudara? Maka pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Sedangkan orang lain tidak. Nah coba saudara. Hanya pemungut cukai ini sebagai orang yang dibenarkan. Betapa bahagia kalau saudara hari ini mendapat
dari ucapkan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan. Itu betapa bahagianya saudara. Maka dalam Lukas pasal 18 ayat ke-14, mari kita baca. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak ada dosa yang begitu gerak sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup mengampuni. Tidak ada. Saudara, semua dosa kita, asal kita mau sungguh-sungguh mengaku dengan hati yang paling dalam di hadapan Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Tapi ingat, perbuatan kita sekali lagi harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang begitu baik sehingga tidak butuh pengampunan dosa. Nggak ada. Semua orang butuh pengampunan dosa. Nggak ada orang baik yang tidak butuh pengampunan dosa. Nggak ada dalam hidup ini. Tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan orang yang hatinya tidak benar. Jadi kalau hatinya tidak benar, dia tidak dapat diselamatkan. Hati bicara hati. Saudara, ketika hati seorang benar, otomatis perbuatannya baik akan mengikutinya. Saya selalu ngomong, kau buat baik, saya bisa. Buat benar, saya benar bisa. Karena Tuhan yang bisa benarkan saya. Saya nggak bisa benarkan diri saya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa benarkan saya. Buat baik, kenapa bisa? Saya baik pada saudara, karena saudara baik sama saya. Saya tidak baik sama saudara, saudara tidak baik sama saya. Itu manusiawi. Karena perbuatan baik adalah buah. Perbuatan baik bukan bicara keselamatan. Karena dia bukan akal keselamatan. Keselamatan itu karena orang itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dapat keselamatan. Berarti kalau kesimpulan, berarti doa orang Farisi sama doa orang pemungut cukai. Doa orang Farisi itu tidak dapat keselamatan. Doa pemungut cukai itu dapat keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar tentang perumpama orang Farisi dan pemungut cukai ini. Kedua orang ini ada sebagai perajalan untuk pada hari ini saudara mengkoreksi diri saudara. Apakah saudara mempunyai motivasi yang sudah benar atau belum di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Coba saudara renungkan. Jika sudah benar, puji Tuhan, saudara diselamatkan. Jika belum, nah ini saatnya saudara untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat, saudara. Mari kita segera untuk mengubahnya. Karena Tuhan Yesus Kristus mengenal hati saudara. Ketika saudara berdoa, sikap saudara kepada Tuhan bagaimana? Sebenarnya Tuhan tahu apa yang dalam isi hati saudara. Seperti yang ditulis oleh firman Tuhan oleh Mazmur pasal 139 ayat keempat. Mari kita baca. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita ucapkan dari mulut kita, Tuhan sudah tahu. Saya berkali-kali katakan, doa kita itu sebelum kita doa, Tuhan sudah tahu lu maunya apa. Cuma ketika kita keluar dari mulut kita, itu hanya mengkonfirmasikan dalam hati kita. Jika saudara doa, bukan dari hati saudara, Tuhan tahu. Seperti orang Farisi itu. Doa yang penuh dengan kemunafikan, doa yang penuh dengan kepura-puraan. Hatinya ke kanan, pikiran ke kiri. Saudara-saudari kasih Tuhan. Bagaimana kesimpulan khotbah pada hari ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini? Saya boleh kesimpulkan. Orang Farisi
adalah anak Tuhan yang paling rohani. Setuju? Pasti saudara setuju. Karena dia melakukan semua. Tetapi sayang, orang Farisi ini selalu pakai topeng. Sehingga hatinya nol. Ya, saudara juga selalu pakai topeng. Saudara kenapa pakai topeng? Karena topeng di gereja sama topeng di luar beda. Waktu di gereja, saudara seperti orang-orang yang baik. Begitu pulang dari gereja, topengnya taruh di depan. Keluar asli sifat saudara semuanya. Nah, inilah yang harus saudara renungkan. Pemungut cukai adalah sebagai contoh anak Tuhan yang sejati. Karena hatinya disukai Tuhan. Karena dimanapun dia selalu merendahkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada zaman yang sulit sekarang ini. Sekarang itu zaman sangat sulit. Saudara, mari kita belajar jadikan seperti doa pemungut cukai ini. Yaitu dengan merendahkan hati. Dan mengaku kesalahan kita. Dan bertobat. Dan kita jangan ulangi perbuatan kita. Saya percaya, jika saudara hari ini bisa memahami dan bisa membawa contoh pemungut cukai itu adalah doa yang benar. Marilah kita ambil contoh ini, kita lakukan firman Tuhan pada hari ini. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Saya percaya pada khotbah ini, dan saya percaya setiap doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Karena apa yang dikatakan Alkitab, doa orang benar bila diyakinkan didoakan, sangat besar kuasanya. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh keberanian, karena Engkaulah adalah Bapa kami. Kami datang dengan kerendah hati kami. Karena kami tahu Engkau ada di surga. Permohonan yang terbesar kami adalah meminta pengampunan dosa-dosa kami. Karena oleh janji-Mu, untuk supaya kami bisa menjadi teladan seperti doa pemungut cukai ini. Yang Engkau nyatakan dia dibenarkan. Dengan penuh kerendahan hati kita pada hari ini, kami ingin berdoa seperti pemungut cukai ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku, orang berdosa ini, atas kebenaran yang Engkau nyatakan. Kami mengucapkan syukur atas hidup yang diabadikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya Tuhan yang menyertai kami di pada saat pandemi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat-jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman nasuri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk semua saudara-saudara kasih Tuhan. Salam, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan teladan doa pemungut cukai ini yang dibenarkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai jemaatnya di rumah, selalu sehat dan sukacita dan diberkati. Amin.